Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riril Aryani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Baik, di sini saya bersama dengan Ibu Yati Wulandari, yaitu guru PKN dari SMPN 3 Jember. Selamat pagi, Bu Yati. Selamat pagi, Bu Ridil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Ya, Baik ya. alhamdulillah. Bu Yati, kali ini kita melaksanakan pertemuan hari ini adalah eh, kita adakan percakapan pra-observasi yang akan eh, sebelum kita laksanakan observasi di kelas. Begitu, Bu. Ya. Jadi, adapun tujuan coaching pelaksanaan pra-observasi supervisi pembelajaran adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Yati terkait nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Yati di kelas. Begitu, nggih? Bu Yati, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti apa, Bu? Ini saya sudah menyiapkan modul ajar untuk observasi yang akan saya lakukan, dan untuk tujuan pembelajaran, jadi peserta didik setelah melalui kegiatan membaca, mengamati gambar, tayangan slide PowerPoint, juga menyimak video, diharapkan peserta didik yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian norma. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi macam-macam norma itu kan terdiri dari 4. Ada 4 macam, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Jadi peserta didik dapat menganalisis ya kesemuanya tersebut. Itu untuk kompetensi pengetahuan. Berikutnya untuk kompetensi keterampilan, tujuannya yaitu peserta didik dapat menyajikan laporan dan produk hasil identifikasi norma. Berikutnya untuk kompetensi sikap ya, penilaian sikap, ini diharapkan nanti peserta didik dapat mendapatkan penanaman karakter terkait dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu dimensinya, sedangkan elemennya yaitu menghayati kebesaran ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dimensi yang kedua yaitu bergotong royong, elemennya melakukan kolaborasi. Dimensi yang ketiga yaitu bernalar kritis, dengan elemen memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Baik. Itu terkait tujuan pembelajaran, baik kompetensi sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Baik. Mungkin kalau saya bisa simpulkan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Yati terkait norma, nggih, Bu? Ya. Ya, terkait norma. Jadi ada tujuan pengetahuan, nanti anak-anak mengidentifikasi apa itu norma, begitu apa norma itu, kemudian nanti mengidentifikasi macam-macam norma. Kemudian ada sikap, keterampilan dulu ya. Keterampilan itu nanti anak-anak mengidentifikasi. Gimana, bisa menyajikan laporan. Berarti dalam bentuk menghasilkan laporan produk ya. Juga menghasilkan produk. Menghasilkan produk. Kemudian yang sikap nanti untuk penanaman karakter ya, sesuai positif dengan ya. Profil pelajar Pancasila. Baik Bu Yati, sangat menarik. Kemudian untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran. Kemarin yang diinfokan sama Bu Yati ada diferensiasi begitu ya. Gimana Bu Yati? Iya, untuk pengembangan area pembelajaran terkait dengan diferensiasi, juga KSE, kompetensi sosial emosional siswa, dan budaya positif. Jadi ada 3 ya? Iya, ada 3. Jadi pengembangan dari diferensiasi terlebih dahulu.
Jadi dalam modul ajar ya, ini sudah saya rancang. Nanti pembelajarannya itu berdiferensiasi. Jadi di situ peserta didik dapat menghasilkan produk sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuan siswa. Jadi nanti untuk produknya siswa itu, ya ini kami sudah siapkan di LKPD. Jadi siswa itu nanti disuruh membuat produk dari berbagai pilihan yang saya sampaikan. Anak-anak bisa membuat dalam bentuk digital atau manual. Di antaranya yaitu pilihan-pilihannya ada flyer, infografis, mind map, komik, menggambar, menceritakan pengalaman, membuat clipping, membuat puisi, dan membuat video. Jadi kesemuanya itu ini sesuai dengan bakat minat anak-anak ya, bisa audio, visual maupun kinestetik. Ya. Itu untuk yang diferensiasi. Berarti diferensiasinya produk ya, Bu? Oke, diferensiasi produk. Untuk selanjutnya KSE-nya? KSE-nya itu kompetensi sosial emosional. Jadi diharapkan nanti peserta didik dalam menjalankan aktivitas itu melakukannya dengan penuh perasaan bahagia. Jadi kalau anak-anak bahagia, pastinya tujuan pembelajaran akan berhasil dengan memuaskan sesuai dengan harapan begitu. Jadi nanti melalui langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti sampai ke penutup akan diselipkan terkait dengan kompetensi sosial emosional peserta didik. Di antaranya yaitu kesadaran sosial, empati ya. Jadi anak-anak nanti dibentuk kelompok. Ya, dibentuk kelompok. Pembentukan kelompok ya? Iya, pembentukan kelompok, Bu Riril. Juga dalam pembentukan kelompok itu nanti kan anak-anak diskusi. Di situ akan anak-anak bisa mengambil keputusan dan itu bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab itu tidak asal dalam mereka menjawab LKPD yang ditugaskan oleh guru, tetapi melalui buku-buku atau referensi yang ada. Jadi didiskusikan bersama, saling bertukar pendapat antar siswa, saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Itu untuk kesadaran sosial ya, empati. Ya. Jadi nanti siswa diajak menaruh perhatian pada perasaan orang lain, mengajak siswa berlatih berpikir sebelum berbicara, mengajak siswa meyakini bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sama, sehingga diperlukan untuk menghargai orang lain ya, meskipun beda pendapat. Ada lagi Bu, KSE? KSE dari kegiatan di inti ya, terutama Bu Riril ini nanti KSE ini dikembangkan melalui keterampilan relasi ya, atau kerjasama dan resolusi konflik ya. Yang dilakukan guru diantaranya yaitu melatih keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, melatih keterampilan menyampaikan pendapatnya dan responsif ya, merespon ya, dengan menyatakan sikap setuju, tidak setuju, saling menghargai, melatih keterampilan mengelola tugas. Sampai nanti ke produk. Jadi ke semuanya sesuai dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional peserta didik. Baik. Ada satu lagi tadi disebutkan Bu Yati, budaya positif ya? Ya, kalau budaya positif bagaimana Bu? Untuk budaya positif, contohnya itu dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi ini sebelum dan sesudah
kegiatan itu ada doa. Oke. Jadi diawali, diakhiri dengan doa. Iya. Itu, dan kebiasaan atau budaya positif yang lain kami selipkan juga dalam pembelajaran. Misalnya siswa keluar masuk kelas itu harus izin terlebih dahulu. Kalau mau bertanya itu anak-anak disampaikan harus mengacukan tangan terlebih dahulu. Jadi untuk menghindari ribut ya, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Saling menghormati juga, Bu, sepertinya ya. Iya, saling menghormati. Itu untuk budaya positif. Berarti kalau boleh saya simpulkan ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bu Yati. Yang pertama adalah diferensiasi, tadi diferensi produk yang dipilih dengan mempertimbangkan minat bakat murid, Bu. Jadi tadi disampaikan bahwa ada beberapa anak-anak membuat produk sesuai dengan minat mereka, minat bakat mereka. Boleh flyer, boleh audio, kemudian mind map juga, begitu nggih? Menggambar, membuat komik. Baik. Untuk yang area pengembangan yang kedua adalah terkait KSE. Tadi disampaikan Bu Yati, anak-anak berkelompok untuk mendiskusikan tentang tugas yang mereka akan diberikan, yaitu terkait kesadaran sosial, Ibu. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Begitu untuk budaya positif. Tadi disampaikan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, kemudian saling menghargai, mengacungkan tangan ketika tanya jawab. Begitu nggih? Baik, terima kasih Bu Yati. Berarti kira-kira strategi yang akan disiapkan tadi itu ya sudah masuk ke sana. Kalau strateginya bagaimana, Bu? Untuk diferensiasi produknya? Untuk diferensiasi produknya, untuk strateginya itu saya di awal menyiapkan modul ajar, jadi merancang pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Itu yang pertama. Lalu berikutnya menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model pembelajarannya, dan pembelajarannya juga berpusat pada peserta didik. Jadi maksudnya berpusat pada peserta didik itu kan anak-anak diberikan pilihan. Maksudnya itu kan biar anak-anak nyaman ya, termotivasi untuk mengerjakan tugasnya ya, semangat karena sudah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mereka. Itu. Sangat baik Bu Yati. Jadi strateginya mulai dari persiapan modul sampai penugasan gitu ya. Itu orientasinya adalah kepada peserta didik atau murid. Jadi berdasarkan minat bakat mereka juga. Jadi ketika mereka mengerjakan atau diberikan pembelajaran dapat mudah terserap oleh mereka dan tujuan pembelajaran pun juga akan tercapai. Harapannya begitu nggih Bu Yati? Iya, betul. Berarti untuk metode pembelajaran Bu menggunakan apa? Untuk observasi yang akan dilakukan besok itu yaitu model pembelajaran TSTS ya, to stay to stray. Itu ada ceramah, tanya jawab juga, diskusi, penugasan. Jadi lengkap ya Bu. Baik Bu Yati, untuk jadwal pelaksana supervisi nanti ada di kelas berapa? Kelas 7H. Kelas 7H hari Jumat, kapan? Hari Jumat? Hari Jumat jam ke-1 dan 2. Jam ke-1 dan ke-2. Baik, nanti besok berarti ya Bu? Besok insya Allah kita ketemu di waktu pelaksanaan observasi di kelas. Semoga harapan dan tujuan dari pembelajaran yang disampaikan Bu Yati tadi bisa betul-betul diterapkan di kelas. Baik, itu saja Bu Yati, saya cukupkan hari ini untuk pra-observasinya. Semoga harapan dan tujuannya tadi tercapai. Itu saja.
Terima kasih Bu Yati sudah di dalam percakapan pra-observasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zafa, ketua kelas, untuk memimpin doa. Baiklah, anak-anak silakan kalian cek ya, teman kalian di sebelah mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Sepertinya semua bangku terisi ya, penuh. Berarti kelas 7H masuk sekolah ya. Dan alhamdulillah kalian juga tadi masuk kelas tepat waktu. Ya, berarti kelas 7H disiplin. Tepuk tangan untuk kelas 7H. Ya. Anak-anak, untuk kebersihan ya dan kerapian kelas, Bu Yati cek ini sudah baik ya. Memang diharapkan untuk petugas piket dan juga semua warga kelas untuk selalu menjaga kebersihan kelasnya, mulai dari awal masuk ya, di pagi hari sampai menjelang pulang, kelas itu harus selalu dalam keadaan bersih ya, sehingga kalian betah, nyaman belajar di dalam kelas ya. Dan itu pastinya menunjang pembelajaran menjadi semakin lancar ya. Untuk berikutnya anak-anak, kalian siapkan ya buku-buku pembelajaran pendidikan Pancasila, buku tulis ya, buku paketnya juga, HP atau laptop ya jika membawa nanti saja digunakan pada saat belajar kelompok ya. Sudah ada tugas kelompok ya. Sekarang hanya buku paket sama buku tulisnya saja. Silakan disiapkan semuanya. Parisa, mana bukunya? Anak-anak siap ya, ready mengikuti pembelajaran? Siap? Ya. Baiklah, anak-anak, Bu Yati ingin tahu ya, perasaan kalian saat ini. Apakah kalian semuanya bahagia ya, atau sebaliknya? Adakah yang galau hari ini? Atau kalian saat ini sedang marah ya? Mungkin ada masalah dan sebagainya ya, terbawa sampai saat ini. Ya. Baiklah, Bu Yati ingin tahu perasaan kalian. Kalian apa yang kalian rasakan? Kalian tuangkan ke dalam buku tulis kalian. Ya, dengan gambar emoticon sesuai dengan perasaan kalian. Bahagiakah? Ya, senang, galaukah? Ya, sedih atau sedang marah? Silakan dituangkan ya ke buku tulisnya masing-masing. Ya. Setelah itu kalian tunjukkan ya. Langsung di buku tulisnya ya. Kalau mau menggunakan lembaran kertas silakan ya, nggak apa-apa ya. Iya, menggambar emoticon ya, suasana hati kalian saat ini. Silakan. Bu Yati hitung ya.
Kenapa? Apanya? Satu saja, pakai emoticon. Ya. Dalam hitungan kelima ya, sudah harus selesai dan kalian tunjukkan semuanya. Ya. Saya mulai dari hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1, tunjukkan. Coba tunjukkan semuanya. Ya, yang tinggi ya, biar Biati kelihatan. Biar Biati tahu di antara kalian adakah yang sedih, adakah yang bahagia, atau sebaliknya saat ini kalian marah ya. Oh ternyata, oh biasanya, oh gitu, ya, ya. Oh ternyata bervariasi ya, ada yang bahagia tertawa ya, tertawa lepas ya, emotikonnya, ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, ya, datar ya, berarti biasa-biasa saja. Anak-anak perhatikan, sebelum kita melakukan kegiatan apapun ya, kita itu harus bisa mengelola emosi kita. Jadi seperti saat ini anak-anak ya, kalian kan akan ya mengikuti pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran itu berjalan dengan maksimal, maka anak-anak harus melakukan kegiatan tersebut dalam keadaan apa? Bahagia ya, harus bahagia. Jadi bagaimana caranya memotivasi? Oh iya, tujuan saya belajar, mencari ilmu. Saya harus bisa. Jadi kalian harus bisa mengelola emosi kalian. Paham anak-anak? Baiklah, yang tadi biasa-biasa saja ya, biar tambah semangat pagi ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, karena ini berkaitan juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan Naura menjadi dirijen ya di depan, dan yang lainnya silakan berdiri mengikuti ya, menyanyikan lagu nasional ya Garuda Pancasila dengan baik. Naura, silakan nak. Ya, ayo yang lainnya berdiri semua, silakan. Ya, di depan. Iya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan ketukan 2/2. 1, 2. 1, ayo 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Ayo yang semangat. Proklamasi. Pancasila datang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ajak kalian mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Anak-anak pernah ya membuat kesepakatan kelas? Pernah ya. Seperti yang ada di pojok ya, sebelah kiri, di belakang meja guru ya, itu kesepakatan kelas. Yang membuat adalah kalian, dan pastinya yang mematuhi siapa anak-anak? Siapa yang mematuhi? Iya, kalian sendiri ya. Bu Yati mengingatkan bahwa kesepakatan kelas itu harus kita patuhi ya. Bu Yati tampilkan di layar. Ya.
Yuk kita patuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama ya. Ada berapa poin itu, Nak? Ada 7 poin ya kesepakatan kelasnya. Yang pertama, kelihatan dari sebelah sana? Coba dibaca. Zafa, yang pertama apa? Masuk kelas tepat waktu. Zizi kelihatan? Enggak kelihatan Zizi ya. Coba Ceyas. Yang sebelahnya itu. Berseragam lengkap sesuai aturan. Coba yang keras Ceyas biar terdengar dengan temannya yang lain. Berseragam lengkap sesuai aturan sekolah ya. Lalu berikutnya hari nggak kelihatan. Naura nggak kelihatan. Iya nak nggak kelihatan. Baiklah Bu Yati ya yang membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama masuk kelas tepat waktu ya. Poin kedua berseragam lengkap sesuai aturan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, tertib saat belajar. Ya. Keenam, mengerjakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sampai saat ini, jujur ya, apakah kalian sudah melaksanakan? Sudah mematuhi kesemuanya dari kesepakatan kelas tersebut? Sudah, alhamdulillah ya. Memang itu merupakan kewajiban kalian ya. Harus melaksanakan aturan atau kesepakatan kelas. Anak-anak, kalian di bab sebelumnya telah mempelajari materi apa? Iya, di pembelajaran sebelumnya kemarin mempelajari materi apa? Sejarah kelahiran Pancasila ya. Kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini ya. Materi apa yang sekarang akan kita pelajari? Patuh terhadap norma ya. Coba Bu Yati ya mau refresh ya ingatan kalian materi yang sebelumnya. Siapakah yang membuat atau merumuskan Pancasila? Angkat tangan yang bisa. Yang membuat dasar negara. Ya, Zaka. Nama organisasinya. Angkat tangan. Ya. BPUPK, tepuk tangan hari ya. Anak-anak memang kalian harus aktif dalam pembelajaran seperti pembiasaan di mapel kita ya, pendidikan Pancasila yang bisa menjawab ya, yang kritis pasti akan mendapatkan poin plus ya. Bu Yati catat ya hari. Ya. Lalu berikutnya yang membuat Pancasila itu adalah BPUPK ya, nama organisasinya. Lalu yang menetapkan adalah PPKI. Ya. Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Jadi Pancasila seharusnya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait sekarang ya, norma aturan itu merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila ya. Itu anak-anak. Berikutnya tujuan pembelajaran. Jadi nanti anak-anak ya membaca buku paket Erlangga dan juga buku paket yang ada yang pernah saya share ya. Buku paket Kemdikbud ya, revisi terbaru ya tahun 2023 itu juga dipakai ya. Di situ ada gambar ya, kalian bisa membaca materi dan ada tayangan slide ya, PowerPoint ya. Nanti kita simak bersama dan juga video pembelajaran. Selain Bu Yati tayangkan nanti di grup WA, linknya Bu Yati share juga ya. Nanti waktu belajar kelompok ya, kalian bisa
menyimak kembali ya untuk menjawab LKPD atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Yati. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kenapa ya kalian belajar bab ini ya, patuh terhadap norma? Apa sih yang ingin dicapai? Tujuannya apa ya? Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian norma. Itu tujuannya, Nak. Norma itu apa? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis ya macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma ya, itu ada berapa ya? Sumbernya apa? Kalau melanggar sanksinya apa? Contoh-contohnya apa? Ini nanti kalian pelajari dan kalian harus bisa ya. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyajikan laporan dan bisa membuat produk ya. Hasil identifikasi dari norma. Itu tujuan pembelajarannya ya, yang harus kalian kuasai ya, yang harus kalian bisa. Lalu, apa sih yang bisa saya dapatkan setelah belajar norma ini? Apa manfaatnya untuk saya? Adakah yang bisa menjawab? Anak-anak, apa manfaatnya kalian belajar norma ini? Kamu tahu kan sekarang ya, sekarang itu disebut zaman edan ya. Ada yang bilang seperti itu ya, Nak ya? Ya, pergaulan bebas dan sebagainya ya, kenakalan remaja. Lah, dengan kita belajar norma ya, ini merupakan apa ya? Semacam petunjuk ya, agar anak-anak itu bisa tahu, oh ini loh perbuatan yang benar, oh ini perbuatan yang salah ya. Nanti kalau saya berbuat seperti ini masuk patuh atau tidak terhadap norma. Nanti kalian akan tahu ya, akan kalian pelajari sedetail mungkin terkait dengan norma. Dan pastinya tujuannya adalah agar kalian menjadi anak-anak yang baik ya. Itu manfaat ya, kenapa ini terkait dengan norma. Ini ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya. Silakan dibaca. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Coba Aldi. Aldi lagi seperti ini. Aldi susah. Kok seperti ini tadi? Enggak ya? Ya. Pertanyaan pemantik yang pertama, Ardi dibaca. Iya, anak-anak. Kalian pasti semuanya punya keluarga ya, ada ibu, bapak, adik, kakak ya, di rumah ya, di sekolah. Ada aturannya tidak di rumah kalian? Ada. Di sekolah ada aturan? Ada. Coba Fariza, di rumahnya Fariza itu aturannya seperti apa? Bisa diceritakan ya? Silakan. Yang keras, Nak. Apa yang kamu alami ya, gak usah muluk-muluk sudah, yang keseharian kamu di rumah itu sama ayah sama ibu, aturannya seperti apa, saya itu harus apa, saya tidak boleh apa, gitu kan ya di rumah ya. Apa Fariza? Zizi dibantu yang keras, Bu Yati nggak dengar. Oh, Fariza di rumah ya, sama orang tua diberi tugas mencuci baju ya. Aturan di rumah mencuci baju. Atau ke Luneta ya. Di rumah Luneta aturannya apa? Contohnya yang diterapkan apa saja? Membantu mama bersih-bersih ya, pinter Luneta ya. Fariza, tepuk tangan Luneta Fariza. Ya. Bisa. Sekarang siapa ya? Berikutnya coba Cantika. Aturan yang diterapkan di sekolah contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Alvin, contohnya lagi.
memakai baju sesuai aturan sekolah. Benar ya? Tepuk tangan Katika sama Alvin ya. Hebat-hebat ya, pinter-pinter ya, siswa kelas 7H. Berikutnya, Zulfa dibaca yang nomor 2. Jika ingin masuk rumah, apa yang sebaiknya dilakukan, Zulfa? Mengucapkan salam. Ada lagi yang lainnya? Selain mengucapkan salam, kalau kita mau bertamu atau masuk ke rumah kita sendiri, apa yang harus dilakukan selain mengucapkan salam? Apa dulu, Nak? Mengetuk pintu. Atau kalau sekarang kan rumahnya ada pagarnya, biasanya kan ada bel ya, dipencet dulu ya. Baru kalau sudah dibuka, kita mengucapkan salam. Harus apa? Sopan ya. Ini wajib kita lakukan. Dan yang terakhir ya, pertanyaan pemantiknya Cesa, dibaca Cesa. Cesa tahu perbedaan hak dan kewajiban. Dan adalah hal yang wajib kita lakukan dan hak adalah hal yang kita dapatkan sudah mengerjakan kewajiban. Wah, pinter. Tepuk tangan Zulfa dan Cesa. Ya, anak-anak ya, kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Tadi jelas sudah disampaikan sama Cesa ya. Itu perbedaan antara hak dan kewajiban. Anak-anak sudah jelas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Kalau sudah jelas kita lanjut. Anak-anak, sampai pembelajaran terakhir nanti, ini ada beberapa penilaian atau asesmen yang akan Bu Yati lakukan terhadap kalian. Yang pertama, penilaian sikap ya pastinya. Kenapa sikap itu di setiap pembelajaran selalu dinilai? Karena sikap ya, perilaku itu adalah hal yang pertama dan utama ya. Jadi sikap kalian selama pembelajaran itu akan Bu Yati catat, baik yang perilaku positif maupun yang negatif ya. Bu Yati punya jurnal ya, jurnal penilaian ya, jurnal siswa, dicatat ya di buku itu. Jadi lengkap nanti. Jadi Bu Yati mengetahui perkembangan ya sikap kalian. Itu untuk penilaian sikap. Berikutnya penilaian pengetahuan. Nanti kalian ada tugas kelompok dan masing-masing kelompok diberikan LKPD ya, menulis ya penilaian pengetahuan. Di situ ada 3 soal, uraian, nilai maksimal 100 ya. Nomor 1 kalau kalian bisa ya, nilai maksimalnya 40, nomor 2 20, nomor 3 40. Jadi genap semua jumlahnya adalah 100 ya untuk penilaian pengetahuan. Berikutnya penilaian keterampilan. Ini tugas kelompok ya. Penilaian bisa individu, bisa juga kelompok ya. Aktif kalian kerjasama dalam kelompok ya. Nanti ada kelompok yang bertamu ya, menggunakan model pembelajaran TSTS ya, to stay to stray. Jadi ada yang bertamu, nanti ada yang bertanya, lalu ada yang menjawab ya dengan jelas. Lalu produk yang dibuatkan juga harus dibuat semenarik mungkin, karena semuanya itu akan dinilai. Paham anak-anak terkait penilaiannya? Ya, kalau sudah paham kita lanjut ya. Sekarang kegiatan literasi ya. Bu Yati akan menayangkan video ya, video pembelajaran. Sebentar. Maaf ya anak-anak ya, ini laptopnya harus menggunakan mouse dan Bu Yati itu lupa ya. Mouse-nya tidak dibawa. Oh, maaf ya, ini untuk slide-nya ya, tapi yang akan Bu Yati tayangkan terlebih dahulu adalah video pembelajaran. Nah, silakan anak-anak semuanya menyimak dengan baik ya. Asing yang disebut norma.
Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu nama? Nah, kali ini Grace bakal membahas tentang apa itu nama, mulai dari pengertian. Ya, terkait dengan patuh terhadap norma ya. Apa itu norma? Macam-macamnya tadi sudah dijelaskan secara rinci ya di video pembelajaran tersebut. Bu Yati sudah menyiapkan juga slide PowerPoint ya penayangan. Cuma karena mempersingkat waktu, nanti saya share ya linknya dan juga buku paketnya di grup WA ya. Nanti waktu belajar kelompok kalian pelajari masing-masing ya di kelompoknya. Sekarang langsung ke pembentukan kelompok ya. Kita bentuk menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Dan yang saya panggil ini sebagai ketua kelompoknya, dan nanti yang saya mau masuk kelompok yang mana, berarti berdiri di belakangnya kelompok ya, ketua kelompok yang kalian pilih. Paham anak-anak? Silakan yang saya panggil ke depan. Cantika. Ya, Cantika. Ya. Cesa. Zafa. Hari. Ya. Maju agak ke depan ya, karena nanti teman-temannya akan memilih kalian sebagai ketua kelompok berikut ya. Ya. Anak-anak, tapi hati-hati ya, tidak usah berlarian. Kalian bebas memilih ya siapa yang akan menjadi ketua kelompok kalian. Dengan cara seperti yang Bu Yati sampaikan tadi, berdiri di belakangnya ketua yang kalian pilih. Silakan. Ayo, 1, 2, 3, 4, hitungan 10, sudah siap. 5, 6, agak maju ke depan ya. 7, ya. 8, 9, ayo maju, ketuanya maju ya. 10. Sudah? Oh ya. Karena ada beberapa yang kosong ya. Ini Bu Yati tarik ke sini. Lagi saya tarik. Nah, coba biar sama ada cowoknya ya, sini. Sini Nicholas, kamu juga. Ya. 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 Harus rata ya, jangan cowok semua ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sudah? Ya, ini langsung membentuk kelompok di sana ya. Ini sudah selesai. Ya, Cesa, kelompoknya Cesa sudah ke sana. Ya. Ya. Sudah, ini masuk di kelompoknya Cesa. Berikutnya 1, coba ya. 1, 2, 3, 4. Coba Bu Yati tukar, maaf ya, Bu Yati tukar karena tidak boleh laki semua, perempuan semua ya. Harus diacak. Coba ini ke sini. Nah, tukar. Ya. Lagi. Ya. Ini masuk. Coba kamu juga nak sini. Ya. Sini, ya. Ya, lagi. Coba ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4 masuk ke sini. Lah, sudah. Ini Galia. Sudah siap anak-anak? Apakah kita perlu ice breaking? Langsung mengerjakan tugas kelompoknya atau ice breaking dulu? Ice breaking dulu. Baiklah, ice breaking ya dengan teman di dekat kalian ya. Anak-anak melakukan ice breakingnya sambil berdiri. Ayo, semuanya sambil berdiri ya. Kita ice breaking ya. Biar kita rileks ya, kita fokus ya terhadap tugas yang akan dikerjakan. Ya. Anak-anak, dalam melakukan ice breaking ini kalian dengan pasangannya masing-masing ya. Berpasangan. Silakan tangannya semua dikepalkan ya, digenggam yang erat, lalu ditumpuk dengan teman pasangannya. Ditumpuk dengan teman pasangannya. Coba semuanya. Ya, dengan teman di pasangannya.
Nah, atau gini ya, ini sama kamu, ini bisa sama itu, oh nggak mau. Atau kamu cari siapa yang sama-sama perempuan. Nah. Oh ya bertiga, darurat boleh ya, boleh. Tapi kalau ada pasangannya berdua saja, darurat kalau lebih dengan pasangannya nak ya, kecuali tidak menemukan pasangan ganjil ya, lebih boleh bertiga. Tapi kalau masih ada pasangan cukup berdua saja. Paham? Ya, sudah. Dan kalian menumpuknya selang-seling. Tangan kamu, tangan temannya, tangan kamu, tangan temannya. Siap? Kalau Bu Yati mengucapkan up itu apa? Atas ya. Berarti tangan yang paling bawah itu ke atas. Nah, cepat ya. Kalau Bu Yati mengucapkan down, tangan yang paling atas turun ke bawah. Bisa anak-anak? Bisa ya. Coba up. Bingung ya. Down. Ayo konsentrasi ya. Ya lagi. Up. Ayo cepat ya. Up. Afton ya. Down. Up. Down. Nah, ya lagi biru. Ayo lagi konsentrasi. Up. Down. Up. Bingung. Iqbal bingung. Ya, terakhir ya dicoba. Up. Down. Up. Down. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Konsentrasi dimulai lagi. Konsentrasi dimulai. Ya, anak-anak, baiklah, Bu Yati sampaikan apa saja tugas kalian. Silakan anak-anak sambil cek ya tugas tersebut, sambil menyimak tulisan yang ada di papan ya. Kelompok 1 itu nanti mengisi LKPD-nya dengan norma agama. Silakan cek di atas itu kan ada norma ya, titik-titik. Berarti kelompok 1 saya ulang, norma agama. Kelompok 2 norma kesusilaan. Kelompok 3 norma kesopanan, dan kelompok 4 norma hukum. Jadi tugas masing-masing kelompok apa yang akan dikerjakan itu berbeda-beda ya, sesuai yang disampaikan baru saja ya. Anak-anak, selain kalian mengerjakan LKPD ya, nomor 1, 2, dan 3, silakan cek. Nanti kalian juga disuruh membuat produk. Silakan cek nomor 4. Ya, dicek nomor 4. Tugasnya itu ya, kalian boleh memilih ya. Bisa kalian kerjakan dalam bentuk digital maupun manual ya. Apa saja pilihannya itu semuanya tertera di LKPD ya. Membuat flyer, infografis, mind map, komik, menggambar, menceritakan pengalaman ya, seperti mengarang. Minimal boleh berapa, Bu? Clipping ya, membuat clipping, membuat puisi, membuat video. Kamu pilih satu saja di antara banyak pilihan tersebut. Paham? Ya. Anak-anak, untuk mempercepat tugas ya kalian, silakan ketua kelompoknya membagi-bagikan tugasnya ya. Nomor 1 siapa yang mengerjakan, produknya siapa yang mengerjakan. Silakan didiskusikan ya selama mengerjakan. Ya, langsung di situ. Kalau kurang Bu Yati beri lagi ya. Ini kalau kurang saya beri lagi. Ayo sambil ditentukan, yang bawa laptop silakan dibuka ya.
Produknya juga segera ditentukan di awal biar cepat ya. Pasti produk yang dibuat sesuai norma yang dipilih ya, yang ditugaskan. Ini ya. Satu kelompok produknya cukup satu saja. Lalu untuk LKPD-nya satu kelompok satu lembar itu sudah. Ya. Ayo. Ini kelompoknya siapa? Ayo segera bergerak, Nak. Kelompok kubu. Berdiri ya. Iya. Berdiri, ditaruh HP-nya. Ayo yang berkunjung ke kelompok 4 ya. Ayo yang berkunjung ke kelompok 4 silakan menanyakan terkait dengan norma hukum. Sambil dicatat ya. Ayo tanya ke Juna. Loh, terkait dengan ini pengertiannya apa norma hukum? Kamu kan belum mempelajari. Ayo. Ayo anak ganteng kok duduk saja. Ayo segera Nikolat. Ya. Ayo berbagi semuanya pada akhirnya dikunjungi ya. Ayo. Ini kertasnya sambil dicatat. Ya. Ayo. Iya, ditulis ini nih kertasnya. Ya. Nah, ayo tanya sudah. Silakan yang menuntut dijawab. Iya yang kamu tahu ya. Atau bertamu ke kelompok lain, silakan menceritakan ulang terhadap oleh-oleh atau ilmu yang kamu dapatkan waktu berkunjung atau bertamu di kelompok lain tersebut ya. Ya, silakan disampaikan ke temannya ya. Silakan berbagi informasi ya. Ya, sambil dipelajari lagi ya. Silakan. Anak-anak sudah selesai semuanya ya. Baiklah, kalau sudah selesai ya, menginformasikan ke temannya satu kelompok. Anak-anak silakan. Siapa di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Pembelajaran terkait dengan norma. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Kesimpulan pembelajaran hari ini dapat poin plus ya. Ayo yang bisa. Ayo angkat tangan. Cantika. Ya, kesimpulannya hari ini. Oh, Cesa, ya. Mengetahui berbagai norma dan mengetahui larangan-larangan dan peraturannya mereka. Peraturan yang masing-masing. Ya, anak-anak perhatikan, ya. Barusan Cesa sudah menyampaikan kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini ya. Jadi anak-anak semuanya bisa mengetahui ya apa itu norma ya. Tadi Cesa menjelaskan norma itu apa nak? Aturan ya yang harus kita taati bersama ya. Dan Cesa tadi juga menyampaikan bahwa norma itu dibagi menjadi berapa? 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Anak-anak, tadi kita sudah menarik kesimpulan bersama ya pembelajaran hari ini. Refleksi. Ya. Oh ya, ini untuk produknya kalian share ya karena semuanya menggunakan karya digital ya.
kalian share di grup WA, nanti Bu Yati lakukan penilaian keterampilan. Berikutnya untuk refleksi ya. Refleksinya silakan anak-anak buka link Padlet. Ya, saya share di grup WA. Kalian isi. Ya. Refleksi ya, hasil pembelajaran hari ini. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Berikan alasannya, mengapa? Tantangan apa yang kamu temui? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Ya. Anak-anak, silakan ya, kamu isi link Padlet tersebut, tuliskan nama lengkap kalian, ya. Silakan, saya beri waktu sekitar 1 menit. Saya ada seleksi yang menjadi rasa itu jam 9 lebih 10. Oh ya, ya boleh sekarang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, refleksi pembelajaran hari ini. Semuanya sudah buka link Padletnya? Ya, segera dibuka nak ya. Silakan diisi ya. Sesuai yang kalian alami ya. Anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini. Maaf ya, tadi untuk istirahatnya tertunda, tapi insya Allah sebentar lagi kalian istirahat juga ya. Anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya ya, di pertemuan yang akan datang, silakan anak-anak pelajari materi lanjutan masih tetap di bab norma, yaitu perilaku patuh terhadap norma ya. Halaman 65, anak-anak pelajari di rumah. Dan kita sampai pada akhir pembelajaran ya, agar ilmu yang kita peroleh berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bersama. Semuanya ditutup ya, buku pembelajarannya sudah selesai, HP-nya ditaruh semua ya. Silakan Zafa berdoa menutup pembelajaran. Anak-anak, terima kasih semuanya ya telah mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riril Aryani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Perkenalan dulu dengan PP saya, pengajar praktek, yaitu Pak Kutsi. Beliau adalah pengajar praktek CGP Angkatan 10 kelas 245B. Kemudian Bu Yati Wulandari, yaitu guru PKN SMPN 3 Jember. Selamat pagi Pak Kutsi, Bu Yati. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pasca observasi yang
sudah kita laksanakan kemarin, yaitu kita akan berdiskusi tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yati di kelas 7H, Ibu. Oke, 7H. Ya. Kita akan membahas tentang umpan balik terkait pelaksanaan observasi di pembelajaran Bu Yati. Kemudian yang kedua adalah langkah perencanaan pengembangan diri Bu Yati ke depannya. Begitu. Baik, Bu Yati, nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang nanti kita akan berdiskusi ini terkait coaching untuk kali ini. Baik, yang pertama, mungkin kemarin bagaimana Bu perasaannya saat pembelajaran? Saat pembelajaran ya senang ya, bertatap muka mengajar peserta didik di kelas 7H. Okay. Jadi perasaan saya senang. Bahagia. Alhamdulillah. Ya. Okay. Bu, ini dari hasil refleksi, hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin di kelas 7H waktu pembelajaran Bu Yati. Kemarin dari hasil diskusi kita, yaitu aspek atau strategi pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Yati, yaitu kemarin ada diferensiasi. Kemudian diferensiasi ini kemarin terkait diferensi produk, Ibu. Anak-anak diberikan keleluasaan pilihan minat sesuai dengan minat mereka terkait produk untuk materi norma. Begitu, mereka ada yang membuat Canva, ada yang mind map, kemudian menggambar juga kemarin saya lihatnya. Ada. Kemudian apalagi kemarin ya? Memang kemarin tuh banyak pilihannya Bu Riril untuk tugas siswa yang membuat produk. Diantaranya ini pilihannya banyak, bisa dalam bentuk digital, manual juga. Diantaranya flyer, infografis, membuat mind map, komik, menggambar, menceritakan pengalaman ya seperti mengarang begitu, clipping, membuat puisi dan juga membuat video. Oke. Ya, itu pilihannya, dan setiap kelompok itu memilih satu saja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan tiap kelompok. Kesepakatan di kelompok tersebut. Oke, itu yang pertama Bu, saya melihatnya sudah ada sesuai dengan yang disampaikan pra observasi kemarin. Kemudian yang kedua adalah KSE. KSE kemarin adalah manajemen diri. Bu Yati sudah menerapkan KSE, yaitu manajemen diri berdoa di awal dan di akhir. Kemudian ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini kalau saya tangkap kemarin adalah anak-anak bekerja sama, dibentuk kelompok, bekerja sama untuk di situ berbagi peran, Bu. Anak menentukan perannya, dibagi, kemudian pembagian tugas, kemudian diskusi. Dan yang ketiga, KSE yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu ya, Bu? Iya, benar, Bu Riril. Ya, kemudian yang ketiga, aspek yang saya lihat adalah budaya positif. Budaya positif di sini juga Bu Yati sudah ada berdoanya ya di awal di akhir. Kemudian kesepakatan kelas juga sudah diterapkan di awal. Malah Bu Yati saya lihat kemarin agak dikencengin gitu ya. Ini loh kesepakatan kalian dan harus diterapkan saat waktu pembelajaran. Iya. Kemudian termasuk saling menghargai antar anak-anak sendiri, dan jadi raise hand ketika menjawab atau bertanya, kemudian memperhatikan ketika anak-anak presentasi, begitu kemarin yang saya lihat, Bu. Iya. Kemudian juga yang saya tangkap juga, Bu Yati mengapresiasi positif ketika anak-anak melaksanakan atau melakukan sesuatu yang positif. Contohnya ketika ditanya kemudian menjawab, itu Bu Yati sudah
mengapresiasi secara positif, menyebutkan nama, kemudian bertepuk tangan begitu. Iya. Jadi itu bisa jadi insight bagus buat anak-anak. Itu yang saya lihat. Apakah seperti itu, Bu? Iya benar Bu. Kemarin memang setiap anak-anak bisa menjawab ya aktif dalam pembelajaran. Saya upayakan di setiap pembelajaran saya itu saya beri apresiasi, menghargai usaha mereka dan mungkin memotivasi yang lain untuk aktif juga dalam pembelajaran. Dan selain apresiasi seperti itu, biasanya saya memberikan poin plus ke anak-anak. Jadi yang bisa menjawab itu saya ada buku khusus gitu ya di penilaian, saya beri tanda plus. Keasipan begitu ya Bu? Nggih, poin plus ya. Itu memancing siswa juga. Jadi saya gini, ini poin plus kalian yang kalian tabung nanti menjelang rapotan ya. Nanti Bu Yati rekap semuanya dan itu sangat bermanfaat untuk penambahan nilai. Saya begitukan ke anak-anak. Ya, tapi memang kemarin sudah lumayan atraktif ya anak-anak dalam artian mau menjawab begitu. Ketika ada pertanyaan meskipun susah dia berusaha untuk memanfaatkan itu untuk anak-anak aktif di kelas. Gitu. Bu Yati, untuk selanjutnya area pengembangan yang sudah berhasil diterapkan di kelas selama Bu Yati melaksanakan di kelas kemarin apa? Kemarin untuk pembelajaran diferensiasi saya ambilnya itu produk ya. Dan alhamdulillah menurut saya sudah tercapai dan terlaksana. Dan kemarin untuk hasilnya yang ada yang menggambar jadi langsung ditempel di tempat kelompok yang sudah ditentukan. Dan yang untuk digital memang kan tidak langsung bisa di print out ya. Jadi masih ada di HP saya, anak-anak mengirim. Jadi mereka ada yang membuat Canva, ada yang infografis, ada yang flyer juga. Dan masih tersimpan. Jadi ada di HP saya, mungkin nanti Bu Riril membutuhkan. Nah, itu untuk pembelajaran diferensiasi produknya menurut saya berhasil. Berikut juga dengan yang KSE, kompetensi sosial emosional ya. Dari pembelajaran ya KBM kemarin itu kan memang terintegrasi KSE. Saya seperti yang disampaikan Bu Riril ya, memang sudah saya terapkan juga di situ terkait dengan bagaimana anak-anak itu memahami emosinya ya, apa yang dia rasakan. Dan di awal itu memang saya ingin tahu perasaan anak-anak itu sebelum mereka pembelajaran dimulai, membuat emoticon itu Bu Riril ya, disuruh menggambar di buku tulisnya masing-masing ya. Paling tidak saya itu kan keliling kelas ya, jadi melihat satu persatu bagaimana sih kondisi peserta didik ya. Jadi saya bisa mengetahui. Dan di antara mereka mayoritas memang itu emotikonnya bahagia gitu ya, tertawa itu di gambarnya. Ada juga yang datar gitu. Saya tanya, kenapa nak? Saya biasa-biasa saja Bu. Ada yang seperti itu kemarin. Nah, lalu untuk menyiasati itu akhirnya saya ya memberikan ini ya penguatan terkait dengan mengelola emosi. Ya, memang harus disiapkan agar pembelajaran bisa maksimal. Anak-anak dalam menjalankan aktivitas apapun itu, termasuk pembelajaran itu harus bahagia gitu. Nah, salah satunya saya itu ini biar anak-anak semangat, saya berikan ini menyanyi. Ya, lagu nasional itu. Maksud saya itu juga penyemangat ya ke anak-anak. Lalu di tengah-tengah pembelajaran itu anak-anak kan mungkin jenuh ya, yang mau belajar kelompok, saya berikan ice breaking juga. Itu maksud saya itu anak-anak biar semacam rileks lagi, bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, dengan baik gitu Bu. Akhirnya bisa konsen lagi ya? Iya, konsentrasi lagi sampai di akhir pembelajaran. Alhamdulillah, insya Allah menurut saya juga tercapai ya untuk KSE-nya, kerjasama di kelompok ya, bagaimana anak-anak itu aktif dalam pembelajaran itu juga, dan kerjasama ya di kelompok yang
ini ada, itu kan model pembelajarannya TSTS ya, to stay to stray. Nah, jadi anak-anak aktif ya menjadi tamu, lalu ada yang standby menjaga di kelompoknya masing-masing ya untuk menanyakan materi-materi, kan memang di setiap kelompok itu materinya berbeda-beda. Jadi itu untuk mengeksplor materi-materi dari kelompok lain yang mengerjakannya. Itu yang KSE. Lalu yang terakhir budaya positif. Benar yang Bu Riril sampaikan tadi, berdoa ya, budaya-budaya positif ini sudah saya selipkan di pembelajaran saya. Berdoa di awal dan sebelum, lalu mengacungkan tangan itu termasuk ya. Sopan santunnya anak-anak juga. Nah, itu saya selipkan di pembelajaran. Jadi maksud saya itu apa ya, budaya positif menjadi pembiasaan siswa, termasuk menghormati, menghargai orang lain ya, guru maupun teman-temannya sendiri. Itu Bu Riril. Ya, baik, cukup lengkap. Kemarin berarti Bu ada yang keselip kemarin saya sampaikan tadi ya, betul Bu Yati sudah memberikan motivasi ke anak-anak, terus di sebelum pembelajaran juga menanyakan perasaan mereka, ya tadi sudah dijelaskan banyak yang bahagia daripada yang ini ya, yang datar-datar aja. Nah, yang datar-datar aja juga sudah diberikan perlakuan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila kalau nggak salah kemarin ya. Nggih Bu. Terus di tengah pembelajaran ketika anak-anak sudah agak geridu gitu ya, agak apa geridu bahasanya, agak jenuh ya. Bu Yati sudah memberikan ice breaking, ya sudah sangat baik Bu. Kemudian Bu, ada kendala enggak saat proses pembelajaran kemarin? Begini Bu Riril, untuk yang pembagian tugas kelompok, seharusnya ya kalau model pembelajaran to stay to stray itu setiap kelompok itu ada 4, cuman saya itu inisiatif sendiri ya, karena materinya untuk norma ini ada 4 jenis ya, 4 macam. Saya mau mencoba, memang untuk model pembelajaran ini saya baru pertama kali menerapkan di observasi kemarin. Nah, jadi saya gini, insya Allah bisa. Di pikiran saya berarti yang seharusnya 4, setiap kelompok ada 4 karena ini materinya ada 4, atau dibalik saja ada 4 kelompok isinya banyak ya, 8 karena memang jumlah siswanya 33 ya, ada yang 8, ada yang 9 ya, satu kelompok ada yang 9. Ternyata diterapkan seperti itu kurang efektif ya, kurang efektif karena ya tempat duduknya kelasnya juga, jadi tidak leluasa saya mau cek ya setiap kelompok karena memang tempatnya mau ini bergerak ya, mau cek setiap kelompok, aduh saya mau lewat mana ini, dalam hati saya gitu. Nah, tapi ya saya upayakan ya untuk kontrol untuk melihat aktivitas ya, kegiatan dari siswa ya di masing-masing kelompok itu. Jadi itu Bu Riril untuk pembentukan kelompoknya. Mungkin saya kemarin itu setiap kelompok terlalu banyak. Sebenarnya ya, misalkan di 4 adanya kan 4 materi. Ya nggak apa-apa sih, setiap ada 2 kelompok yang sama, kan nanti bisa membandingkan. Jadi tetap satu kelompok itu isinya 4. Untuk berarti langkah ke depannya ya Bu ya. Langkah ke depannya seperti itu. Ya. Dibuat lebih sedikit sehingga mungkin lebih efektif begitu ya. Iya. Seperti itu Bu. Kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Mungkin ini kan pertama kali untuk Bu Yati ya, untuk menggunakan model pembelajaran TSTS ya. Iya. Jadi saya juga belajar ya menggunakan model tersebut, tapi menurut saya itu bagus ya. Jadi anak-anak itu mengeksplor ya, mencari tahu, bisa semacam mewawancara ya, berkunjung ke atau bertamu ya ke kelompok-kelompok lain, itu sangat bagus. Ini hampir sama dengan jigsaw sebenarnya. Ya, hampir sama dengan model pembelajaran jigsaw. Jadi saya rencananya tetap menggunakan model pembelajaran itu. Mungkin ke depannya saya lebih semacam ini ya untuk strateginya.
saya sesuaikan bagaimana dalam kegiatan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan maksimal ya dalam pencapaian tujuan pembelajaran ke siswa. Dan untuk pelaksanaannya, insya Allah dalam minggu depan saya akan laksanakan di kelas-kelas lain secepatnya ya. Dan untuk asesmennya itu Bu Riril juga menjadi acuan saya ya. Untuk kedepannya dari asesmen formatif ya yang kemarin dilakukan ini saya pakai juga ya untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Kalau dari sisi ini Bu, apa namanya? Kemarin itu kan semacam window shopping ya, anak-anak melihat kelompok lain berputar begitu. Nah, waktu proses itu bagaimana Bu? Apakah sudah diterapkan sesuai dengan harapan Bu Yati? Iya, sudah saya terapkan Bu Riril. Anak-anak itu ya memang awalnya itu kan anak-anak juga pertama kali ya untuk kelas 7H itu menerapkan seperti itu. Mungkin mereka masih ini ya tidak segera ya menuju ke kelompok-kelompok lain. Jadi masih butuh di semacam apa ya, dimotivasi ya, disampaikan, diberitahukan lagi seperti itu Bu. Ya. Tapi pada akhirnya mereka berkunjung ke kelompok-kelompok lain. Sesuai dengan harapan Bu Yati ya. Iya. Oke, baik Bu Yati sudah dijelaskan tadi panjang lebar, kemudian kendalanya dan apa yang harus dilakukan, juga sudah nemu solusinya untuk memperkecil kelompok agar lebih efektif begitu ya. Dan juga lebih mudah mungkin Bu Yati dalam proses memantau aktivitas siswa begitu ya. Iya, seperti itu Bu. Baik, itu saja mungkin dari saya. Bu Yati, terima kasih sudah sudah berbagi pengalaman dengan saya, bisa jadi nanti jadi referensi saya juga di kelas begitu. Ya, terima kasih. Semoga harapannya juga tercapai Bu. Di kelas lain sudah juga lebih sesuai dengan harapan Bu Yati begitu. Amin. Baik, itu saja. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Kutsi memberikan ulasan terkait pelaksanaan pasca observasi, Pak. Monggo. Terima kasih Bu Riril dan Bu Yati. Saya lihat secara keseluruhan tadi inti dari coaching itu adalah coaching itu menemukan solusinya sendiri. Jadi coachingnya itu adalah coachingnya menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dialami. Kemudian yang kedua itu tugas coaching itu hanya mengungkapkan pertanyaan saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching itu dapat digali informasi-informasi yang perlu dianggapannya itu dimunculkan gitu. Karena ini adalah coaching supervisi akademik, karena coaching supervisi akademik jadi harus memunculkan 3 kriteria. Yang pertama hasil refleksi dari proses pembelajaran, kemudian yang kedua membahas apa yang terjadi, apa sudah dilakukan dan kendalanya, kemudian rencana tindak lanjut yang ingin dilakukan. Nah, semuanya itu sudah muncul. Tapi di sini ada masukan dari saya. Tadi sudah beberapa prinsip-prinsip itu sudah dilakukan, prinsip kemitraan, misalkan tadi sudah menanyakan kabar, gitu kan, anggapannya mencairkan suasana lah, gitu. Itu sudah disampaikan oleh Bu Riril. Kemudian sebagai pendengar yang aktif, jadi ketika Bu Yati itu mengungkapkan pendapatnya, itu langsung diberi sanggahan dan langsung anggapannya ditanggapi oleh Bu balik ya. Nah, langsung diberi umpan balik gitu. Jadi pendengar yang aktif, hadir secara penuh. Kemudian tapi di sini ada sedikit kekurangan menurut saya, yaitu kurangnya menggali potensi dan masalah yang dialami oleh Bu Yati. Jadi tadi memang sudah benar ada masalah gitu. Tapi setelah itu langsung belum ditanyakan lagi apakah ada masalah yang lain Bu Yati. Itu belum masih.
Jadi apa ya, kayak konfirmasi ulang itu masih kurang. Jadi kayak keburu mau menyelesaikan cukup ini masalahnya. Nah, misalkan itu yang mungkin kurang. Jadi kurang menggali potensinya dari Koci. Kemudian untuk yang lain itu sudah bagus. Di sini beberapa tuh sudah muncul kayak tadi apa yang sudah dilakukan oleh ini itu sudah kayak manajemen diri, kemudian KSE-nya sudah diceritakan semuanya, sudah muncul semuanya. Apa yang mau dilakukan berikutnya itu sudah ada, lengkap sama kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas itu, lengkap sudah kayak bernyanyi, ice breaking, emoticon yang tadi itu KSE-nya muncul di sana, sudah keluar semuanya. Dan terakhir tadi saya yang kurangnya lagi itu kesimpulan. Nah, sebenarnya itu harusnya yang jenengan bacain tadi itu disampaikan oleh Bu Yati. Jadi jenengan sampaikan, Bu Yati, dari sesi kita coaching hari ini apa yang Bu Yati dapatkan gitu. Itu harusnya dari ini. Iya Pak. Betul. Hanya itu, mungkin seperti itu ya Bu. Mungkin ada yang saya yang bisa disampaikan sama Bu Ridil, mungkin ada yang kurang dari saya. Enggak Pak, memang itu tadi kesalahan saya. Belum di sana. Apa namanya, menarik kesimpulan ya. Nah, menarikan kesimpulan itu harusnya dari Koci. Ya, betul. Ya, untuk next time Pak. Sebenarnya benar juga jenengan juga menyimpulkan, tapi setelah Bu Yati menyimpulkan, boleh jenengan menyimpulkan juga boleh. Oh iya. Jadi Bu Yati belum menyimpulkan. Iya. Iya. Jadi dari menyimpulkan dari kendala yang dihadapi Bu Yati itu nanti mau saya kan ginikan. Oh berarti sudah nemu solusinya Bu ya, sudah menemukan. Atau nanti baru diberi penguatan. Oke. Jadi itu. Sampun Pak.